Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya cintai, pernahkah Bapak merasakan di usia sekarang tubuh tidak lagi sekuat dulu? Dulu saat muda bangun pagi, terasa penuh tenaga, ereksi muncul dengan sendirinya tanpa dipikirkan. Tapi kini setelah melewati usia 50 atau 60 tahun, banyak pria merasa canggung karena vitalitas perlahan memudar. Tidak jarang timbul rasa khawatir, apakah ini pertanda akhir dari keperkasaan saya? Apakah saya masih bisa membahagiakan istri seperti dulu? Sebagai seorang dokter yang sudah lebih dari 15 tahun mendampingi pasien lansia, saya ingin menenangkan hati Bapak. Menurutnya, vitalitas bukanlah akhir, justru bisa menjadi panggilan untuk merawat tubuh dengan lebih bijaksana. Allah telah menciptakan banyak makanan alami yang sederhana. Namun, bila digunakan dengan cara yang tepat, dapat menjadi obat alami bagi tubuh kita. Dalam video kali ini, saya akan berbagi rahasia kecil cukup mengunyah selama 60 detik sehari. Bapak bisa merasakan perubahan besar pada sirkulasi darah, hormon, dan energi. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, masalah ereksi lemah pada usia lanjut bukanlah hal yang asing. Banyak pasien saya datang dengan keluhan yang sama, sulit mempertahankan ereksi, gairah menurun, dan stamina cepat habis. Mereka sering berkata, "Dok, rasanya tubuh saya tidak lagi merespons seperti dulu. Baru sebentar sudah melemah. Padahal hati masih ingin, tapi tubuh seolah tidak mendukung." Masalah ini sering dianggap wajar karena faktor usia. Namun kenyataannya kondisi ini bukan hanya soal bertambahnya umur. Ada banyak faktor yang membuat ereksi menurun, aliran darah ke organ vital tidak lancar, hormon testosteron berkurang, hingga nutrisi yang seharusnya memberi energi malah tidak terserap dengan baik oleh tubuh. Selain itu, ada pula dampak psikologis yang tidak kalah penting. Rasa minder, takut gagal, atau kehilangan kepercayaan diri di depan pasangan bisa menimbulkan jarak dalam hubungan rumah tangga. Banyak istri yang diam, tapi di dalam hati merasa rindu akan kehangatan dan perhatian suaminya seperti dulu. Jika dibiarkan, masalah kecil ini bisa berkembang menjadi beban besar. Tidak hanya kesehatan fisik yang terganggu, tetapi juga kualitas tidur, suasana hati, bahkan keharmonisan keluarga. Inilah sebabnya kita perlu mencari solusi yang alami, sederhana, namun konsisten, agar vitalitas tetap terjaga dan hubungan rumah tangga tetap harmonis sampai usia senja. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita pahami dulu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh ketika vitalitas menurun. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan alami. Pertama, aliran darah mulai melemah. Pembuluh darah yang dulunya elastis kini menjadi kaku dan sempit akibat penumpukan lemak atau kolesterol. Akibatnya, darah tidak mengalir deras ke organ vital, termasuk ke area yang sangat penting bagi ereksi. Kedua, hormon testosteron perlahan menurun. Hormon inilah yang menjadi bahan bakar utama bagi gairah, kekuatan, otot, dan energi pria. Tanpa kadar yang cukup, tubuh akan lebih cepat lelah, mood mudah turun, dan performa seksual ikut terganggu. Ketiga, penyerapan nutrisi melemah. Usia lanjut sering disertai pencernaan lambat. Makanan yang kita makan seakan lewat begitu saja tanpa benar-benar diserap, sehingga tubuh tidak mendapat energi penuh. Padahal, energi inilah yang dibutuhkan untuk menggerakkan sistem saraf otot dan hormon. Selain faktor biologis, kebiasaan sehari-hari juga memperburuk keadaan. Pola makan berlebih di malam hari,
Konsumsi alkohol, kurang gerak, dan stres berkepanjangan membuat tubuh semakin sulit memproduksi nitrik oksida, senyawa penting yang berfungsi melebarkan pembuluh darah agar darah dapat mengalir lancar ke penis. Nah, disinilah letak kunci yang sering terabaikan, proses mengunyah. Sesederhana mengunyah, selama 60 detik tubuh mendapatkan sinyal untuk mengaktifkan enzim dalam air liur. Enzim ini membantu memecah makanan lebih cepat sehingga nutrisi diserap lebih efektif. Pada saat yang sama, otak menerima pesan untuk membangunkan sistem peredaran darah. Dengan kata lain, kebiasaan mengunyah yang benar dapat menjadi pemicu alami bagi sirkulasi hormon dan energi, faktor utama yang mendukung vitalitas pria di usia lanjut. 1. Bawang putih. Bapak sekalian, mari kita mulai dengan makanan pertama, bawang putih. Banyak orang menganggap bawang putih hanya bumbu dapur dengan aroma tajam. Namun di balik kesederhanaannya, Allah telah menitipkan manfaat luar biasa. Bawang putih mengandung senyawa bernama alicin yang hanya aktif ketika siung bawang dihancurkan atau dikunyah. Saat alicin bertemu dengan air liur tubuh, mulai memproduksi nitric oxide, sebuah molekul penting yang bertugas merilekskan dan melebarkan pembuluh darah. Mengapa ini penting? Karena tanpa nitric oxide, darah sulit mengalir lancar ke area intim. Akibatnya, ereksi menjadi lemah atau tidak bertahan lama. Dengan mengunyah 1 siung kecil bawang putih selama 32-60 detik setiap hari, Bapak sebenarnya sedang memberi tubuh bahan bakar alami untuk meningkatkan aliran darah. Selain itu, bawang putih membantu mengencerkan darah, menurunkan tekanan darah tinggi, serta melawan pengerasan pembuluh. Semua ini bukan hanya bermanfaat untuk jantung, tetapi juga untuk organ vital yang sangat membutuhkan pasokan darah. Lebih dari itu, bawang putih mendukung kesehatan prostat dengan menurunkan peradangan. Banyak pasien saya yang rutin mengonsumsi bawang putih mengaku lebih jarang terbangun malam, untuk buang air kecil, merasa lebih ringan dan lebih berenergi. Cara mengonsumsinya pun sederhana. Bapak bisa mengunyah langsung 1 siung kecil. Jika terasa terlalu kuat, belah 2 dan biarkan 1 menit agar alicin aktif lalu kunyah. Bisa juga dihancurkan dan dicampur dengan madu atau air hangat agar lebih mudah ditoleransi. Ingat, jangan berlebihan. 1 siung kecil sudah cukup. Konsistensi lebih penting daripada kuantitas. 2. Jahe. Makanan kedua yang saya rekomendasikan adalah jahe. Akar jahe telah digunakan sejak berabad-abad dalam pengobatan tradisional. Kini, sains modern membuktikan manfaatnya. Jahe kaya akan senyawa ginjerol dan shogaol yang berperan sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Senyawa ini bekerja dengan merelaksasi pembuluh darah, meningkatkan sirkulasi, dan bahkan mendukung kadar testosteron yang sehat. Saat Bapak mengunyah seiris tipis jahe segar selama 1 menit, akan muncul sensasi hangat yang menyebar di tubuh. Itu bukan sekadar rasa, melainkan tanda bahwa sirkulasi darah sedang meningkat, terutama ke area panggul. Aliran darah yang lebih lancar artinya ereksi menjadi lebih kuat, lebih andal, dan lebih mudah dipertahankan. Tidak berhenti di situ, jahe juga bermanfaat bagi sistem pencernaan. Banyak pria usia lanjut sering mengeluhkan perut kembung lambung terasa berat atau pencernaan lambat. Dengan mengunyah jahe secara rutin, pencernaan menjadi lebih ringan, energi yang biasanya terkunci di perut bisa dialirkan untuk aktivitas lain, termasuk keintiman dengan pasangan. Ada pula manfaat tambahan yang sering diabaikan. Jahe membantu menenangkan sistem saraf. Stres adalah salah satu musuh terbesar ereksi. Hormon stres yang tinggi membuat tubuh tegang, pikiran gelisah, dan gairah menurun. Jahe
memiliki efek menurunkan hormon stres, membuat pikiran lebih tenang, dan tubuh lebih siap menikmati keintiman. Cara mengonsumsinya sederhana, ambil seiris tipis seukuran kuku jempol kunyah, perlahan selama 60 detik. Jika rasanya terlalu pedas, bisa dicampur dengan madu hangat. Namun, tetap gunakan porsi kecil. Jahe dalam jumlah berlebihan bisa menimbulkan rasa panas berlebih di lambung. 3. Kenari makanan ketiga adalah kenari walnut. Buah kering ini mungkin terlihat sederhana, tapi kandungan nutrisinya sangat kaya. Kenari mengandung asam aminoarginin yang merupakan bahan baku penting untuk memproduksi nitrik oksida senyawa yang sama dengan yang diaktifkan bawang putih. Dengan lebih banyak nitrik oksida, pembuluh darah menjadi lebih rileks dan lebar sehingga darah mengalir lebih mudah ke penis. Selain itu, kenari kaya akan lemak sehat omega 3. Lemak ini adalah fondasi utama pembentukan hormon testosteron. Ingatlah, testosteron tidak bisa terbentuk tanpa kolesterol sehat sebagai bahan dasar. Jadi, dengan mengonsumsi kenari, Bapak sedang menyediakan batu bata untuk membangun kembali kadar hormon yang menurun akibat usia. Keistimewaannya adalah ketika kenari dikunyah perlahan, minyak sehat di dalamnya dilepaskan bercampur dengan enzim dalam air liur, lalu lebih mudah diserap tubuh. Proses ini membuat penyerapan nutrisi jauh lebih optimal. Hasilnya, energi terasa stabil, ereksi pagi menjadi lebih kuat, dan stamina meningkat. Namun, manfaat kenari tidak berhenti pada vitalitas. Konsumsi rutin juga melindungi jantung, mendukung fungsi otak, dan mengurangi peradangan di seluruh tubuh. Dengan kata lain, kenari adalah investasi bagi kesehatan menyeluruh. Untuk dosis cukup 1-2 genggam kecil per hari. Tidak perlu banyak, yang penting adalah mengunyah perlahan sekitar 60 detik agar nutrisi benar-benar dilepaskan. Sama seperti bawang putih dan jahe, kuncinya ada pada konsistensi. 1 genggam kecil setiap hari lebih berharga daripada makan banyak tapi tidak teratur. Bapak sekalian, ada hal penting yang harus diingat sebelum mempraktikkan kebiasaan ini. Pertama, jangan berlebihan. Terlalu banyak bawang putih bisa membuat lambung perih dan menyebabkan heartburn. Begitu juga dengan jahe, bila dikonsumsi berlebihan bisa menimbulkan sensasi panas yang mengganggu. Cukup 1 siung bawang putih kecil, 1 irisan jahe seukuran kuku jempol, atau 1 genggam kecil kenari per hari. Kedua, hindari mencampur kebiasaan baik ini dengan gaya hidup yang merusak. Alkohol di malam hari, makan terlalu kenyang sebelum tidur atau kurang tidur akan membatalkan sebagian besar manfaat yang sedang Bapak bangun. Ingat, nitrik oksida diproduksi tubuh saat kita tidur nyenyak, jadi jangan remehkan istirahat. Ketiga, konsistensi adalah kunci. Lebih baik sedikit tapi rutin setiap hari daripada banyak namun jarang. Tubuh kita menyukai dukungan lembut dan stabil, bukan paksaan berlebihan. Bapak dan Ibu sekalian, ketika kebiasaan kecil ini dilakukan dengan sabar dan konsisten, hasilnya tidak hanya terasa pada ereksi yang lebih kuat. Manfaatnya jauh lebih luas, menyentuh hampir semua aspek kesehatan lansia. Dalam jangka panjang, sirkulasi darah menjadi lebih sehat. Pembuluh darah yang tadinya kaku perlahan menjadi lebih elastis, tekanan darah lebih stabil, dan risiko penyakit jantung menurun. Hal ini penting karena kesehatan seksual pria selalu terkait erat dengan kesehatan kardiovaskular. Jika jantung sehat, maka aliran darah ke organ vital pun lebih lancar. Selain itu, hormon testosteron akan lebih seimbang. Dengan adanya pasokan nutrisi dari bawang putih jahe atau kenari, tubuh memiliki bahan dasar untuk memproduksi hormon dengan baik. Dampaknya bukan hanya pada gairah seksual, tapi juga pada kekuatan otot, kepadatan tulang,
hingga suasana hati yang lebih positif. Banyak pria yang konsisten dengan rutinitas ini melaporkan mereka merasa lebih bersemangat menjalani aktivitas harian, tidak mudah lelah, dan lebih percaya diri. Dampak lain yang sering luput adalah kualitas tidur. Dengan berkurangnya gangguan prostat dan aliran darah yang lebih lancar, pria lebih jarang terbangun malam untuk buang air kecil. Tidur menjadi lebih nyenyak dan saat bangun pagi, tubuh terasa segar. Disinilah keajaiban terjadi. Tubuh yang beristirahat cukup akan memproduksi testosteron lebih banyak secara alami. Terakhir, manfaat ini juga terasa pada hubungan rumah tangga. Rasa percaya diri, kembali keintiman, lebih harmonis, dan ikatan emosional dengan pasangan semakin kuat. Bukankah ini salah satu nikmat terbesar di usia senja, menjaga kebahagiaan bersama orang yang kita cintai dengan tubuh yang tetap sehat dan bugar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Kini kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Saya ingin mengajak Bapak merenung sejenak. Betapa sering kita mengira bahwa menurunnya kekuatan, berkurangnya stamina, atau lemahnya ereksi adalah takdir yang tidak bisa diubah. Padahal dengan izin Allah, tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih dan bangkit kembali asalkan kita memberi dukungan yang tepat. Ingatlah, Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Bawang putih, jahe, dan kenari bukan sekadar makanan biasa. Di dalamnya terdapat senyawa aktif yang dirancang untuk mendukung kesehatan manusia. Ketika dikunyah dengan sabar selama 60 detik, enzim dalam air liur segera bekerja, nutrisi terserap dengan cepat, dan aliran darah pun terbangun. Semua ini terjadi secara alami, tanpa obat kimia, tanpa biaya besar, hanya membutuhkan konsistensi dan niat yang kuat. Bapak sekalian, saya sering menemui pasien yang awalnya merasa putus asa. Mereka datang dengan wajah murung, berkata bahwa mereka sudah kehilangan harapan untuk kembali perkasa. Tetapi setelah mencoba langkah sederhana ini, sedikit demi sedikit mereka mulai merasakan perubahan. Ereksi pagi kembali, muncul tidur malam, lebih nyenyak, rasa percaya diri tumbuh lagi. Bahkan hubungan rumah tangga yang sempat renggang mulai kembali hangat. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada masalah kesehatan yang terlalu kecil untuk diabaikan, dan tidak ada solusi yang terlalu sederhana untuk diremehkan. Seringkali justru kebiasaan kecil yang konsisten itulah yang membawa perubahan besar. Satu siung bawang putih, seiris jahe, atau segenggam kecil kenari bila dikunyah perlahan setiap hari dapat menjadi kunci pembuka vitalitas pria di usia senja. Namun, Bapak juga perlu mengingat, solusi ini tidak berdiri sendiri. Ia harus berjalan beriringan dengan pola hidup sehat. Hindari alkohol, jangan makan terlalu kenyang di malam hari, dan pastikan tidur cukup. Lakukan olahraga ringan seperti jalan kaki atau senam pernapasan. Semua itu akan menjadi fondasi yang menopang manfaat dari makanan alami tadi. Saya juga ingin menekankan bahwa kesehatan seksual bukan hanya soal fisik, melainkan juga tentang hubungan emosional dengan pasangan. Ketika Bapak merasa lebih sehat, lebih percaya diri, dan lebih perkasa, pasangan pun akan merasakan kebahagiaan yang sama. Keintiman yang terjaga akan mempererat ikatan suami istri, menghadirkan sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang diajarkan Islam. Bapak sekalian, jangan pernah merasa bahwa usia adalah penghalang untuk tetap bugar. Usia hanyalah angka. Dengan kebiasaan yang benar, kita bisa menjaga hormon tetap seimbang, menjaga jantung tetap kuat, dan menjaga pikiran tetap jernih. Inilah yang saya sebut sebagai penuaan yang sehat, bukan sekadar menambah umur, tetapi juga menambah kualitas hidup. Saya ingin mengajak Bapak
mengambil satu langkah sederhana malam ini. Pilih salah satu makanan tadi, apakah bawang putih jahe atau kenari, dan kunyahlah selama 60 detik. Rasakan bagaimana tubuh merespons. Lakukan dengan ikhlas, niatkan sebagai upaya menjaga amanah tubuh yang Allah titipkan. Insya Allah, dalam beberapa minggu ke depan, Bapak akan mulai merasakan bedanya energi lebih stabil, tidur lebih nyenyak, dan kepercayaan diri kembali hadir. Dan akhirnya, saya ingin menutup dengan satu pertanyaan reflektif. Apa satu kebiasaan kecil yang bisa Bapak mulai malam ini untuk mendekatkan diri pada kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan hidup bersama keluarga? Silakan bagikan pengalaman atau rencana Bapak di kolom komentar. Karena dengan saling berbagi, kita tidak hanya menguatkan diri sendiri, tetapi juga menguatkan saudara-saudara kita yang sedang berjuang menjaga kesehatan di usia lanjut. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Semoga setiap langkah kecil menuju gaya hidup sehat menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.